warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Kelin, dengan kawanku, Mayang, dengan Abel. Menghadapi pemilu 2024, kami sebagai generasi Z sebenarnya bertanya-tanya dia sih kepentingan kami mengikuti pemilu dan dia pula peran penting kami untuk mengikuti pemilu 2024 itu. Nah, di sini kita kedatangan tokoh pemuda Kabupaten Seluma, yaitu Dang Yedi Kustanto. Dan ceritanya di ini mencalonkan diri jadi anggota DPRD Seluma nih. Oh, sudah ini mencalonkan diri apa dicalonkan? sebenarnya nama itu mencalon dan dicalonkan. Kami Naida di ini kita juga. Dia jadi motivasi di mencalonkan jadi anggota DPR. Aku kalau umur 34 tahun, masih ya muda lah. Kira kan dibandingkan kawan-kawan yang mencalon tuh di umur 40 tahun ke atas. Ya, motivasi kita sebenarnya tadi memotivasi anak-anak muda gitu supaya ikut terjun ke berpolitik, ikut andil dalam pembangunan Kabupaten Seluma. Dan sebenarnya kami ini kan bertanya-tanya, Yusuf untung kami menurut sendiri. Untungnya sebenarnya besar. Apalagi lah Kapal ini kan generasi Z. Generasi Z itu generasi milenial. Karena terutama Kabupaten Seluma sangat membutuhkan itu anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z untuk ikut andil dalam pemilu. Karena mereka lah yang bakalan nanti generasi penerus pemimpin Kabupaten Seluma ke depan. Kami ini kan yang pertama pilihan. Jadi dia kepentingan kami ikut pemilu. Ya. Dan jelas sedikit ya. Kalau masalah politik artinya adalah kehendak gitu. Jadi keinginan memperbaikan kehidupan rakyat itu arti jadi politik terutama. Jadi kalau ingin kehidupan rakyat jadi lebih baik, ya harus berani berpolitik. Apalagi loh kamu nih pemilih baru tahun ini. Nah, pemilih baru berarti sangat penting Kapokabani untuk ikut andil dalam pemilu atau mencoblos memilih seseorang pemimpin atau wakil rakyat untuk tahun 2024 ini. Jadi ini, yang jelas ke soal dia nama politik itu kalau menurut Dang politik itu artinya kehendak, keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik kalau menurut Dang. Jadi kalau ingin kehidupan rakyat menjadi lebih baik, ya harus berani berpolitik. Kalau tidak mau berpolitik, artinya saudara tidak boleh kecewa. Kalau kehidupan rakyat tidak jadi lebih baik. Kamu pilih pertama tahun ini. Nah, itulah tadi adik-adik sekalian, apalagi lah kamu generasi Z atau generasi milenial yang pertama sekali untuk menyuarakan suara ya. Jadi harus wajib untuk coblos karena itu tadi pemimpin kita 5 tahun ke depan itu ada di tangan Kapokaba. Bukan di tangan kami, ada di tangan Kapokaba. Jangan sampai Kapokaba salah pilih ya. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar untuk memikirkan rakyat. Amanah untuk rakyat, ya yang pasti pilih anak muda. Dan lamano bagi diri jemoni kan dikit-dikit itu masalah politik ini tanci itu. Mano itu jawab mandiri. Ini aku coba balikkan ke Kapokaba. Kalau seandainya Kapokaba didatangi soal caleg, dia menawarkan tanci untuk memilih dia, menurut Kapokaba ambil atau memang teguh dengan pilihan Kapokaba sendiri. Kami ini sebenarnya nih pulau mau tanci 100-200 kan. Mau masalah pilihan ini kan juga kami kan anak muda di semuanya. Nah itu tadi berarti menurut Kapokaba itu sebenarnya benar. Ukuran tanci itu bukan ukuran seseorang harus terjun ke politik. Ukuran tanci juga politik tidak bisa diukur dengan tanci. Jadi kita harus berani, kita harus ada kemampuan untuk terjun langsung ke berpolitik. Dampak negatif politik tanci itu dia sidang? Banyak dampak dampak money politik itu. Bukan berdampak soal suara, bukan dampak soal pemilihan kepemimpinan kita 5 tahun ke depan. Dampak menyasar ke anak-anak muda kita yang tamat-tamat sekolah. Karena dia lah dibunuh apa? Dibunuh dengan cara gitu money politik. Ya bukan di politik aja, baik di tingkat ini luak galak tuh kita dan alat kerja.
sedikit. Oh, honorer, ndak honor. Padahal ada peluang honor di situ. Tapi jemolah takut tadi pinta janji 1 juta, 2 juta. Dari situlah mulai dasar, itulah dibunuh dengan nama-nama politik. Yang pasti dampak money politik ini itu bakal membunuh karakter kita anak muda-muda. Apalagi generasi Z dan generasi milenial. Apa kabar nih udah begani lagi, kadang-kadang ndak calon polisi, ndak kerja di Pemda honor, ndak kerja di mana-mana, backup kabar takut dengan adoyo tanci. Sama hal dengan kita berpolitik. Apa kabar ndak ngikut, ndak calon DPR. Kata jemu tuh modal ndak besar, ndak ada tanci, ndak ada kos politik yang tinggi. Padahal itu tuh nih sampai kembali itu pemikiran gitu. Itu tadi sangat berdampak besar bagi kita generasi-generasi penerus dengan adanya money politik. Dan kita pastikan anak-anak muda lah kabar nih kalau ini udah mampu ikut terjun ke politik, kalau maju money politik bakal tersebar di Kabupaten Solo terkhusus. Jadi ya siapa yang pacak ngilang ke money politik? Bukan dah. Tapi kabar yang pacak ngilang ke money politik. Lah mana jema-jema tua yo, lah mana jema yang pemuda-pemuda yang di atas kabar. Siapa yang pacak ngajari untuk menghilangkan money politik? Kabar itulah yang pacak menghilangkan money politik. Kalau kabar menolak tanci yang diinjak ke caleg, otomatis tanci itu tidak bakalan pernah beredar lagi di Kabupaten Solo. Dan mulai itulah money politik tidak berlaku lagi di Kabupaten Solo. Tadi ajak kawan-kawan kita, mulailah kita sampai ke dengan kawan-kawan. Ayo, kita putus mata rantai money politik di Kabupaten Solo, terkhususnya Kabupaten Solo. Karena generasi Z inilah generasi penerus untuk Kabupaten Solo 5 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan lagi. Pemilu ini udah diam, pemilu ini diam 5 tahun ini, di 5 tahun lagi, itu nyambung lagi. Seandainya dalam periode ini kos politik, money politik di angka 100.000, 150.000 sampai 200.000, mungkin 5 tahun ke depan itu kos politik yang dibuat kata jemput money politik bayi suaro gitu uang nyampe 300 sampai 400.000. Disitulah Kaba tidak ada berniat lagi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau sebagai bupati. Karena lagi nak kos politik yang sangat tinggi. Jadi menurut Dang, mulailah kita sama-sama mana cara kita memutus money politik, menolak money politik itu supaya di Kota Sulmani jangan lagi ada money politik. Ngapa sampai itu loh? Baru lahir pemimpin-pemimpin kita yang berkualitas, yang benar-benar amanah untuk rakyat Kabupaten Sulmani. Terakhir, Dak, tunjuki kami lah mana cara nilai memilih calegnya tepat. Ya. Kabar aktif di media sosial, Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Nah, di situ kita bisa menilai. Kita inaik kudai sebenarnya. Karena calon kita ini banyak. Jadi kita inaik track record. Oh, apa yang telah dilakukan sebelumnya. Apalagi calon-calon baru, anak-anak muda kita mungkin banyak menurut aku yang ikut kontes pemilihan legislatif di tahun 2024. Jadi kabar harus benar-benar pacak nilai, pacak memilih, inak kudai track record, inak kudai kinerja, inak juga pengalamannya. Jangan sampai kalau kita lah milihnya, lah nyoblosnya, nyatoinnya tidak peduli atau tidak keluar lagi ngadek sana gitu, tidak lagi kabar. Karena suti ya, nilai tadi aku sampaikan, salah pilih ya, penyesalan kita 5 tahun. Jadi menurut aku kabar harus benar-benar pacak melihat ataupun pantau gue deh sapu-sapu calon yang ada di Sulawesi. Ya tinggal kabar naik di Facebook atau cek di Google, di TikTok, di Facebook. Itu kan pasti banyak berita-berita ataupun postingan-postingan di ini. Biasa yo, seluruh caleg itu sudah melakukan kampanye di media sosial. Nah, kamu cek gitu. Cek kamu dalai, kamu tanya ke dengan siapa. Ini track record. Bukan berarti harus memilih Dang. Dang tidak berharap kamu harus menuju ngedang. Tapi kamu ini itu deh track record kami. Apa yang telah kami lakukan sebelumnya, kamu naik. Kalau menurut kamu pade, menurut kamu pacak mewakil anak-anak muda itu 5 tahun ke depan, ya silakan pilih. Tapi kalau menurut kamu belum mampu dangnya untuk di DPR mewakili kamu, jangan. Pilihlah yang lebih baik, yang menurut kamu pade. Tapi naik kuda track record baca berita,
maaf kata kadang-kadang ada yang memang ada persoalan-persoalan yang terlibat masalah hukum ataupun terlibat soal yang memang tidak baik lah di masyarakat, ya jangan sampai kamu yo salah pilih ya masuk ke dalam itu kan. Jangan sampai lo kapa kecewa. Karena maksudnya dan juga berpesan ilo lah gunokah hak suara kapa dengan sebaik-baik mungkin. Karena pacak ngangkat kapa 5 tahun ke depan itu adalah pemimpin-pemimpin muda yang benar-benar memikirkan kepemudaan Kabupaten Seluma. Apalagi lo kapa ini ke generasi Z menurut kamu masih panjang karir masih panjang. Nah, dalaklah itu wakil kapa tu yang pacak nuntun kapa ini lo jadi lo nyokulo. Jangan berarti nyobai harus maju, tapi pacak nuntun kapa ini maju ilo. Ilo tadi maksud aku tuh jangan sampai kita berpikir soal money politik, hilanglah capaklah soal money politik. Pilihlah pemimpin yang tanpa menggunakan money politik maksudnya kan. Lebih baik kita pilih yang tidak tancio tapi dia benar-benar orang-orang yang bakalan amanah untuk masyarakat Kabupaten Seluma. Karena Kabupaten Seluma ini tergantung oleh Kapokaba, bukan tergantungan kami. Kalau Kapokaba penuh mengamanahnya dengan kami, dengan calon-calon yang bakalan duduk kalau mudah-mudahan nyo pacak juga amanah untuk Kapokaba. Mungkin itulah yang saya sampaikan. Ini udah terlalu panjang libalnya sebenarnya udang di pacak pidato, tapi selama ini dang juga ikut dalam organisasi kepemudaan. Ya kapan juga pacak nginaknya apa yang dang lakukan untuk kepemudaan selama ini dan apa yang lah dang apa tuh perbuat untuk kepemudaan kapan belah pacak nginaknya. Itulah tadi media sosial itu adalah suatu anggaran kita lah pacak nginai track record calon-calon DPRD Kota Seluma tahun 2024. Silakan. Jangan sampai terkesan, ayo kita lah ngobrol harus milih dang nih tuh. Aku lagi naik dang bececo, dang padek nih dia juga. Mungkin lebih banyak yang lebih padek jadi dang di situ. Yang pendidikannya lebih tinggi jadi dang, yang pengalamannya lebih tinggi jadi dang. Tapi ingat, itu lagi berpesan lagi sekali lagi, jangan nginak masalah tancil. Pilihlah dengan pilihan hati nurani kita sendiri. Nah, kita lah udah bercerita panjang lebar tadi kan dengan Dang Yedi. Di sini kita lah dapat dikit wawasan tentang politik. Jadi, sebagai generasi Z, kita harus menolak politik yang tentang tanci. Jadi, sebagai generasi Z, kita harus pacak menolak politik tanci. Kita harus pacak menilai pemimpin yang tepat untuk wakil Kabupaten Seluma 5 tahun yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.